Perkenalkan, nama saya Nika Nurusya Kristo Nugroho. Perkenalkan, nama saya Valencia Eko Pristabila. Perkenalkan, nama saya Solomita Skarasiti. Perkenalkan, nama saya Yonatan Verlian. Corona di Indonesia semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Akibat masih banyak sekali orang yang tidak menaati peraturan pemerintah. Maka dari itu, kondisi di Indonesia saat ini semakin tidak memungkinkan. Banyak sekali orang yang membutuhkan bantuan sosial akibat ekonominya yang tidak memungkinkan. Dan tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini meningkat sangat drastis, sehingga krisis bisa dilihat dari menurunnya aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan menjadi 9,78%. Pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional sebagai dampak dari COVID-19 pada 2020 dengan mengalokasikan anggaran sebesar 695,2 triliun dan pada 2021 356,5 triliun. Anggaran tersebut dipergunakan untuk penanganan kesehatan, perluasan bantuan sosial atau bansos, untuk perlindungan masyarakat miskin, rentan, terdampak, dukungan UMKM, serta kegiatan strategis sektoral kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah lainnya. Tidak hanya pemerintah, tetapi para rakyat juga membantu rakyat. Mereka membantu dengan mengumpulkan dana yang nantinya dibagikan kepada yang membutuhkan melalui sembako. Untuk para influencer, mereka menggunakan sosial media sebagai platform untuk menyebarkan hal ini, yang nantinya banyak orang yang bisa ikut menyumbang dan biasanya diberikan untuk rumah sakit atau orang yang tidak bisa membeli alat kesehatan. Nah, para influencer ini memiliki tabung oksigen lengkap dengan regulator dan selangnya, juga vitamin dan obat-obatan. Perkenalkan, nama saya Valencia Eko Pristabila. Meskipun saat seperti ini, sila kedua harus sangat ditegakkan dalam Pancasila, yaitu kemanusiaan. Saat ini banyak orang yang membutuhkan bantuan. Jika semisal kita tidak bisa membantu melalui uang atau barang, setidaknya kita bisa membantu mendoakan mereka juga Indonesia ini. Juga kita harus menerapkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dalam hal ini kita juga harus tetap bersatu teguh untuk terus saling menolong satu sama lain. Agar Indonesia juga semakin membaik, kita juga harus tetap rukun di keadaan seperti ini, agar bisa terus memberikan banyak hal positif kepada banyak orang. Dan meskipun sudah diberi banyak bantuan dari pemerintah, tapi rakyat masih ingin lagi berkreativitas seperti membuat kerajinan tangan, karena kerajinan dibuat dengan memadukan unsur kreativitas dan keahlian pembuatnya. Untuk bahan pembuatan kerajinan bisa diolah menggunakan bahan alami ataupun bahan buatan. Bahan alami bisa diambil dari tanaman ataupun serat hewan. Sedangkan bahan buatan bisa dibuat melalui mesin, contohnya plastik, sabun, lilin, dan lain sebagainya yang pastinya ada di sekitar rumah. Selain kerajinan bahan alam dan buatan, kerajinan juga bisa dibuat dari bahan lunak. Jenis kerajinan ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan lunak alami serta bahan lunak buatan. Perbedaan antara keduanya terletak dari bahan dasar yang digunakan. Kerajinan bahan lunak alami dibuat dari bahan alam. Cara pengolahannya pun tidak dicampur ataupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alami yang sering digunakan untuk kerajinan ialah tanah liat, diolah menjadi kendi, kulit sapi yang diolah menjadi tas, dan lain sebagainya yang nantinya bisa mereka jual untuk menambahi kebutuhan sehari-hari mereka. Di sini Menteri Sosial diwakili staf ahli bidang teknologi kesejahteraan sosial Andi Dulung menyampaikan upaya pemerintahan Indonesia untuk mitigasi dampak sosial dan ekonomi selama pandemi COVID-19. Di antara upaya yaitu meningkatkan jumlah bantuan program keluarga harapan atau PKH, memperluas jangkauan program bantuan panganan tunai atau BPNT melalui kartu sembako, melalui bantuan presiden atau Banpres sebagai wujud nyata kepekaan terhadap pemenuhan kebutuhan nutrisi keluarga, juga mendistribusikan alat perlindungan diri, memberikan layanan konseling dan psikososial bagi masyarakat luas, serta melakukan pengembangan kapasitas bagi fasilitator program, ungkapnya. Kembali lagi dengan saya Solomita Skarasiti. Selain Andi Dulung, Kepala Biro Perencanaan dan Bagian Kerjasama Luar Negeri, menyampaikan program Jaring Pengamanan Sosial sebagai respon atas pandemi COVID-19.
sekaligus memberikan pelajaran berharga bagi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia. Di saat pandemi ini, banyak sekali orang yang diutus Tuhan untuk bisa mendapat rezeki lebih yang nantinya bisa digunakan untuk hal yang lebih baik. Karena seorang yang terpilih menjadi utusannya biasanya akan muncul perasaan bangga, perasaan dihargai, atau dihormati. Tetapi ada juga kemungkinan seseorang menolak karena merasa berat, merasa tidak mampu, merasa tidak percaya diri, takut akan gagal, dan sebagainya. Kembali lagi bersama saya Valencia Christabel. Tuhan memilih mereka agar banyak orang yang bisa meneladani sikapnya seperti saat dia mengubah 2 roti dan 5 ikan menjadi bisa diberikan kepada 5.000 orang. Sikap itu yang harusnya kita sekarang terapkan, yaitu saling menolong satu sama lain agar bisa membantu yang berkesusahan dan juga yang berkekurangan. Selayaknya Tuhan yang selalu menolong kita di saat kita susah maupun senang. Karena mukjizat Tuhan itu nyata adanya jika kita selalu berbuat baik, pasti kita akan mendapatkan yang lebih baik dari itu. Dan berbagi tidak akan membuatmu miskin.